kita punya file PDF yang ingin kita edit tulisannya, kita tambahkan teks misalnya, atau kita ganti teksnya, kita hapus sebagian, kita ganti yang baru, kita tambahkan gambar, atau misalnya hyperlink dan lain-lain, kita bisa memanfaatkan aplikasi gratis yang bernama PDF Gear. Aplikasi ini gratis total, dan hasil editan kita tanpa watermark. Memang ada aplikasi-aplikasi di luar sana yang juga menawarkan editing PDF, sebagian berbayar, sebagian walaupun tidak berbayar, tapi lalu kemudian ada watermark di hasil editan kita. Nah, kalau aplikasi PDF Gear ini gratis tanpa watermark. Jadi aplikasi ini punya fitur-fitur yang sangat bermanfaat bagi kita kalau kita ingin mengedit file PDF. Ya tentu saja yang pertama kita harus menginstalnya terlebih dahulu. Kalau teman-teman misalnya belum menginstal, silahkan ikuti cara-cara berikut ini. Tapi kalau misalnya sudah, ya di skip saja. Bagian installnya di skip saja dan langsung menuju ke bagian editnya. Nah, kalau Anda belum menginstalnya, kita install dulu, kita buka websitenya. Tulis saja di sini pdfgear.com, nanti alamatnya akan saya sertakan di deskripsi. Setelah kebuka, kemudian kita pilih free download ini. Dia akan mendownload, kita simpan saja di mana terserah kita menyimpannya. Nah, kebetulan saya sudah mendownloadnya, jadi saya tidak akan menyelesaikan downloadan ini. Kita buka file yang sudah kita download, kebetulan saya masukkan di desktop ini ya. Kita klik 2 kali. Nah, akan muncul tampilan, kita klik saja yes, tidak tampil di sini tapi sebetulnya ada tampilan tadi itu. Kemudian kalau sudah muncul seperti ini, kita klik OK. Kita klik next, pokoknya next gitu saja. Lalu install. Nah, kita tunggu sejenak. Ini aplikasi yang sangat menarik. Kita bisa menganotasi, bikin catatan-catatan misalnya, atau misalnya meng-highlight. Pokoknya semua hal yang biasanya kita dapatkan di PDF Premium, kita bisa pakai aplikasi ini secara gratis tanpa bayar, tanpa ada watermark apapun. Nah, oke, sudah hampir selesai instalasinya. Nah, sudah. Kalau sudah, kita tutup saja. Atau ini kita klik no thanks saja dulu. Kemudian di sini harus di finish ini ya. Oke, klik finish. Dia akan membuka halaman PDF-nya dan halaman websitenya. Kita tutup saja. Ini kita tutup saja untuk sementara. Nah, sekarang kita akan membuka file PDF kita dengan PDF Gear yang baru saja kita install. Nah, ini dia, ini ada aplikasi ya. Ini bukan aplikasi, maksud saya ini ada file PDF. Nah, yang pertama kali harus kita lakukan, biasanya kan Anda sudah punya pembaca PDF tuh. Misalnya Anda selama ini membuka PDF dengan aplikasi lain, dengan Foxit Reader atau mungkin dengan Microsoft Edge. Nah, biar file-file PDF kita bisa terbuka secara otomatis dengan menggunakan PDF Gear, kita klik kanan dulu file PDF kita, kemudian kita pilih Open With ya, lalu pilih Choose Another Application. Oh ya, ini saya pakai Windows 11 ya. Lalu kita pilih di sini PDF Gear ya. Kalau biasanya kalau baru pertama kali install ada di sini, cuma karena dulu saya pernah install jadi dia ada di atas. Nah, lalu kemudian di sini kita pilih always. Nah, kita klik saja. Nah, seperti ini. Nah, untuk selanjutnya kalau Anda mau membuka file PDF melalui Windows Explorer, Anda tinggal klik 2 kali begitu saja, tidak usah klik kanan lagi, klik 2 kali dan dia secara otomatis akan membuka dengan aplikasi PDF Gear. Jadi file PDF kita secara otomatis akan dibuka dengan PDF Gear. Oke, ini file PDF atau dokumen PDF yang akan kita edit. Jadi kita buka dulu dokumennya, lalu kemudian di sini kita pilih edit ya. Kita pilih edit. Nah, akan muncul menu-menu di sini yang bisa kita pakai untuk mengedit dokumen PDF yang kita buka. Oke, kita akan coba praktekkan satu-satu. Yang pertama ini dulu, kita klik edit tag dulu. Nah, begitu kita klik edit tag, di sini ada beberapa menu. Di toolbar ini akan muncul menu untuk edit text. Lalu di sini ada kotak-kotak. Nah, di kotak-kotak inilah kita bisa mengedit dokumen PDF kita. Misal
Nah, ini kan harusnya huruf kecil nih S-nya ini. Nah, kita hapus dulu ya S-nya, baru kemudian kita ganti dengan huruf kecil. M-nya juga sama, kita hapus dulu, kita ganti dengan huruf kecil. Nah, di sini mana lagi yang bisa kita edit? Nah, ini misalnya, ini typo, ini harusnya ada I-nya misalnya. Nah, cuma memang kelemahannya kalau kita mengedit teks yang sudah ada seperti ini dengan mengurangi atau menambahkan, maka di sini formatnya atau layoutnya akan terjadi perubahan. Nah, itu sisi sisi kelemahannya. Nah, kita juga bisa misalnya mengganti warnanya. Misal ini ya, misal pengantar ini mau saya ganti warnanya. Warnanya saya ganti menjadi taruh kata biru misalnya. Nah, bisa diganti dengan biru. Fontnya juga bisa diganti. Cuma kadang-kadang ada font-font yang tidak bisa kita pakai. Misal mana tadi? Misal kayak ini. Oh, jadinya seperti ini. Atau pakai ini saja. Nah, ini saja misalnya. Nah, ini kan sudah berganti fontnya. Kita ganti bold misalnya. Nah, seperti ini. Ini kalau menu editing text tadi itu ya. Kalau sudah selesai ngedit, kita klik ini, exit editing ini yang di atas ini. Lalu kita klik yes. Nah, sekarang kita akan memanfaatkan fitur edit object ini. Kalau edit object juga mirip-mirip sebetulnya, cuma nanti objeknya kita akan pilih. Jadi kita klik dulu ini edit object. Nah, nanti ada kotak seperti ini tapi tidak di semua tempat, di tempat-tempat yang mau kita edit saja. Jadi misalnya kita mau ngeditnya di sini ya berarti langsung kita klik edit seperti ini. Tapi kalau tidak ya berarti kita misalnya kita pilih di mana misalnya. Kita pilih misalnya pengantar ini misalnya. Nah, kita klik dulu baru kemudian kita pilih edit. Nah, di sini misalnya kemudian kita tambahkan kata misalnya, kata pengantar. Lalu oke. Jadi bedanya kalau edit teks itu langsung ngeditnya itu di tempat, tapi kalau edit objek dia akan muncul muncul jendela baru khusus untuk teks yang kita pilih. Bedanya hanya seperti itu sebetulnya. Nah, kemudian menu selanjutnya yaitu add text ini ya. Kalau add text, kita akan menambahkan teks pada dokumen PDF kita. Misal, ini kan artikel yang mau kita masukkan dalam sebuah buku bunga rampai ya. Nah, misalnya kita tulis di sini misalnya. Apa misalnya? Kita klik dulu di tempat di mana kita mau menambahkan teks. Kita klik di atas ini misalnya. Nah, di sini lalu kemudian kita tulis misalnya draft artikel. Misal gitu. Nah, kalau sudah kita klik saja. Tidak perlu diklik sebetulnya. Kita langsung exit editing gitu saja. Nah, seperti ini. Kalau mau nambah berarti kita klik, tapi kalau enggak langsung exit editing tadi itu. Nah, sekarang bagaimana kalau kita mau menambahkan gambar? Bisa juga kita tambahkan gambar. Kita tinggal klik ini, add image ini. Lalu kemudian kita akan dibawa pada pencarian gambar. Taruh kata ini sajalah biar tidak repot-repot ya. Ini gambarnya kita pilih, lalu kemudian kita open. Kita mau taruh di mana gambarnya. Taruh kata mau ditaruh di sini misalnya di pojok sini. Tinggal kita klik saja, lalu kemudian kita sesuaikan ukuran gambarnya. Kita tarik di sini di pojokan sini misalnya. Lalu kemudian kita bisa geser-geser gambarnya, kita klik gambarnya. Kalau sudah muncul tanda seperti ini berarti gambarnya sudah bisa kita geser. Jadi kita klik lalu kita drag. Ini kalau kita mau ubah ukurannya kita tarik lagi. Bisa, ini semua titik-titik yang ada di samping-samping ini semua bisa kita geser-geser ya. Nah, seperti ini. Kurang kecil kita geser lagi. Nah, sudah seperti ini. Ini cara untuk menambahkan gambar. Bagaimana kalau kita ingin menghapus gambar misalnya? Tinggal kita klik lagi saja. Kita klik seperti ini. Lalu kemudian kita pencet di keyboard kita delete. Nah, dia sudah hilang.
Itu gambar. Nah, sekarang bagaimana kalau kita mau menambahkan link di teks atau di salah satu bagian dari artikel kita atau dokumen PDF kita misalnya. Kita klik saja ini. Di sini ada link ini, kita klik atau kita pilih yang ini ya, yang ada tanda panahnya ini. Nah, seperti ini misalnya. Kita bisa menambahkan create link ini ya. Create link. Bentar, kita ulangi lagi ya. Create link. Nah, seperti ini. Lalu kemudian kita akan klik dan drag. Klik, tahan, dan drag bagian yang mau kita tambahkan link. Misal judulnya ini mau kita tambahkan link misalnya. Kita klik seperti ini, kita drag. Lalu kita lepas. Nah, seperti ini. Lalu kemudian kita tambahkan linknya seperti apa. Linknya itu bisa link website, bisa juga di link local file. Local file itu tapi kalau misalnya filenya itu kita kirim ya otomatis di local filenya karena tidak ikut terkirim jadi dia tidak akan bisa dibuka oleh orang yang membuka dokumen kita. Nah, kalau URL ini berarti website. Kalau kata misalnya website ini misalnya ya https rumahsosiologi.com. Nah, seperti ini misalnya. Nah, sekarang kita kita atur ininya. Yang tadi kotak yang tadi sudah kita bikin tadi itu apakah akan terlihat atau tidak. Kalau misalnya terlihat berarti kita pilihannya visible rectangle ini. Tapi kalau tidak berarti invisible rectangle. Jadi walaupun tidak terlihat tapi begitu kita klik dia akan menuju pada link yang kita inginkan. Nah, link ini juga bisa kita pakai untuk menuju pada halaman yang lain. Atau ini dulu kita praktekkan ya. Kita coba ya. Kita klik OK. Nah, kita klik OK. Lalu kita klik exit editing. Nah, pada saat kita sorot di tempat di mana kita bikin link tadi itu, maka kursornya akan berubah seperti ini. Nah, di situ sudah ada ya, sudah ada pop-up yang muncul itu rumahsosiologi.com. Kalau kita klik seperti ini, nah kita akan ditanya apakah kita ingin membuka rumahsosiologi.com atau tidak. Misalnya kita buka. Nah, muncullah website rumahsosiologi.com. Nah, misal gitu ya. Nah, itu. Nah, sekarang bagaimana kalau kita mau membuat link yang menuju pada halaman lain di dokumen ini, dokumen yang sama. Atau istilahnya sebetulnya bukan link kalau seperti itu, istilahnya anchor. Tapi oke lah kalau di sini kita pakai istilah di PDF Gear ini dipakai istilah link ya kita tetap menyebutnya link. Kita klik lagi ini ya tanda panah ini lalu kemudian kita pilih create link. Lalu kita seleksi, kita pilih bagian yang mau kita kasih link. Taruh kata ini misalnya ya. Bagian sinilah misalnya. Bagian sini. Kali ini kita akan bikin kotaknya menjadi visible. Jadi visible ini tetap ya nanti ketahuan. Ini juga bisa kita atur akan seperti apa, akan kotak apa garisnya itu akan garis solid atau garis titik-titik atau underline. Kalau underline nanti, nah kita coba ya, kita lihat underline. Nah, kita lihat underline seperti ini. Nah, sekarang mau halaman berapa? Ini total halamannya ada 22, sudah ditunjukkan di sini. Misal kita kalau misalnya mengklik tempat yang kita bikin link tadi itu, dia akan menuju pada halaman 10 misalnya. Kita tulis di sini 10. Lalu kemudian kita oke. Nah, seperti ini. Oh, ternyata underline itu sama saja dengan yang pilihan yang atas tadi itu ya, yang solid tadi itu. Nah, lalu kita pilih exit editing. Nah, sekarang kita akan coba ketika kursornya kita arahkan di tempat link itu kita buat, maka kursornya akan berubah dan ketika kita klik maka akan menuju halaman 10. Ini dia halaman 10. Jangan dilihat halaman ininya, tapi halaman yang sini ya. Ini halaman 10. Nah, begitu kalau kita mau bikin link. Sekarang bagaimana kalau kita mau menghapus linknya? Nah, tinggal diklik ini lagi saja. Diklik ini, kemudian kita delete all link tadi. Nah, di sini ada tulisan delete all link. Jadi, menghapusnya kita langsung ya, bukan satu-satu. Bukan satu-satu. Kalau mau
menghapus satu-satu sepertinya di sini tidak tersedia fiturnya. Tidak tersedia fiturnya. Atau kita coba ya, kita coba. Barangkali bisa dihapus satu-satu. Oh, bisa dihapus satu-satu. Jadi kalau mau dihapus, kita aktifkan ini, kita aktifkan link ini, kita klik. Nah, dia akan terlihat mana bagian-bagian yang kita kasih link. Kemudian kita klik kanan, lalu pilih delete link. Lalu klik yes. Nah, kalau mau menghapus seluruh link, tinggal kita pilih saja ini, lalu delete all link. Lalu kemudian kita pilih yes. Nah, oke gitu, lalu kemudian kita pilih exit editing. Nah, bagaimana kalau kita mau menaruh watermark di dokumen ini? Nah, gampang, tinggal kita pilih ini saja. Kita lihat ada pilihan apa? Oh, ini ada create watermark dan delete watermark. Nah, tinggal kita pilih saja ya, kita pilih create watermark atau langsung saja di sini juga bisa, langsung klik ini juga bisa. Nah, kemudian kita akan pilih create watermark. Nah, di sini taruh kata misalnya apa? Draft artikel untuk bunga rampai misalnya. Nah, size-nya kita mau auto berarti nanti akan ditentukan sendiri oleh sistem ya. Kemudian warnanya taruh kata misalnya kita buat biru misalnya ya. Opacity ini berarti apa namanya? Tingkat transparansinya kita atur mau seberapa misalnya. Nah, alignment-nya ini kita mau di tengah atau di mana, ini tinggal kita pilih. Misalnya kita mau alignment-nya di tengah ya sudah biarkan saja, tapi kalau misalnya mau di pinggir kita klik sini pinggir. Kalau mau di bawah kita klik bawah. Nah, biasanya kan kalau watermark itu ada di tengah ya berarti kita klik yang tengah ini. Nah, sekarang watermark itu apakah akan dipakai di seluruh halaman atau hanya halaman tertentu? Kalau misalnya maunya hanya di halaman pertama, ini sudah pas ya, sudah current page ini. Lalu kemudian kalau semua halaman kita pilih yang all pages. Kalau mau halaman-halaman tertentu, kita pilih selected pages ini. Lalu kemudian di sini kita tulis halamannya, misalnya 1, 2, 3 saja misalnya. Nah, untuk ini kita pilih yang all pages ini. Sekarang kemudian kalau ini pilihannya seperti ini. Nah, misalnya apakah hanya halaman ganjil saja, hanya halaman genap saja, atau semua halaman? Kalau halaman ganjil saja ini out ya, iya kan? Kalau event itu genap kan ya, nggak kebalik ya. Lupa saya. Nah, misalnya, nah ini kita kali ini kita pilih yang all pages saja ya, all pages jadi semua halaman bukan cuma ganjil atau genap saja, tapi ganjil dan genap semua halaman kita kasih. Kalau sudah oke, lalu kemudian kita pilih oke. Nah, sekarang kita lihat di sini ada tulisan draft artikel untuk bunga rampai. Ini tadi karena ukurannya kita buat otomatis, jadi akan ditentukan sendiri oleh sistem. Tapi kalau misalnya kita mau membuatnya secara manual, tadi pilihan otomatis tinggal diganti saja. Kalau kita mau menghapus watermark-nya ya mudah kayak tadi itu ya. Di sini kemudian kita pilih delete watermark. Nah, selain itu kita bisa juga menambahkan halaman. Jadi misalnya taruh kata di halaman ini mau kita tambah halaman. Kan di sini yang ada halamannya baru ini ya, 166 ini ya. Jadi halaman kedua ini 166, berarti ini kan seharusnya 165. Cuma memang biasanya kalau halaman judul artikel ini tidak ditambahkan artikel, tapi tidak ditambahkan halaman. Tapi untuk keperluan praktek, oke sekarang kita tambahkan. Kita tambah halaman, kita pilih add. Lalu kemudian ini stylenya ya. Stylenya ini bisa kita lihat di sini, bisa kita lihat di previewnya ini. Tadi berapa? 100 berapa tadi? Sebentar kita lihat. 166. Di sini berarti kita tambahkan 165. 165. Stylenya kita coba. Kalau style 1 previewnya seperti ini, kalau style ini nah seperti ini. Jadi ada halaman
halaman berapa sampai total halaman itu ada berapa, ada di sini. Kalau style ini berarti ada garis miringnya dan seterusnya, tinggal dicoba-coba saja ya. Nah, ini fontnya berapa? Fontnya ada di, misalnya kita bikin 11. Posisinya ada di mana? Di header. Di header itu berarti di atas, di footer itu berarti di bawah. Alignment-nya di mana? Kalau misalnya di header di atas, mau di kiri, di center, di tengah, atau di kanan. Taruh kata misalnya ya sudah, kita pilih left saja misalnya. Lalu halamannya mana? Apakah semua halaman akan dikasih atau hanya halaman tertentu misalnya. Nah, karena kita hanya mau menulis halaman itu di halaman 1, maka kemudian kita pilih ini, selected pages ini. Ini 1, ini juga kita bikin 1. Nah, sudah seperti ini. Kalau misalnya 2 halaman, ya berarti ini 1 dan 1 sampai 2. Nah, ini marginnya boleh kita atur. Ini sama dengan tadi ya. Mau kita, misalnya kita pilih all pages ini, mau kita bikin hanya di ganjil, hanya di genap, atau dua-duanya. Nah, kalau sudah, kemudian kita oke. Nah, dia akan tampil seperti ini. Tampil halaman di sini. Sekarang kita juga mau nambah header dan footer misalnya. Sebetulnya di sini ada header footernya, tetapi PDF itu tidak selalu bisa mengetahui bahwa itu header dan footernya. Jadi kadang-kadang misalnya kayak gini ya, kalau misalnya mau saya delete misalnya, ya dia akan muncul 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 notifikasi seperti ini, karena yang di sini ini kan yang nomor halaman yang kita buat tadi itu sudah dianggap sebagai header dan footer, tapi yang di bawah tadi tidak, yang berasal dari, kan asalnya dari Microsoft Word kemudian dikonversi menjadi PDF. Nah, itu headernya tidak dibaca sebagai header. Jadi kalau misalnya ini kita hapus ya, coba ya. Yang terhapus akan hanya ini saja, header yang ada di halaman pertama, yang ada nomor halamannya tadi itu, karena posisinya dia di header. Kalau yang di sini enggak. Di sini karena oleh PDF dia tidak dianggap sebagai header, dianggap sebagai teks biasa. Jadi PDF tidak selalu punya kecerdasan untuk membedakan mana header, mana footer. Nah, oke, sekarang misalnya kita mau bikin header misalnya. Kita pilih add. Kemudian kita tinggal ngisi di sini, misalnya mau di kiri misalnya, atau di tengah saja lah. Jadi kita ceritanya karena di halaman kedua sudah ada headernya, kita hanya akan mengisi header di halaman pertama yang kita tempatkan di tengah. Kebetulan judul buku yang mau dipakai sebagai judul Bunga Rampai ini judulnya adalah Transformasi Sosial di Era Digital. Nah, ini misalnya. Kita taruh dia di atas. Kalau mau taruh di bawah berarti kita pilih yang ini, center footer. Karena kita mau taruh di atas, dan di tengah berarti center header. Fontnya berapa? Fontnya misalnya 14 misalnya. Oh, kalau header enggak usah banyak-banyak lah. Misalnya ya sudah, tadi ada 10, tadi ada 10 tadi. Lalu mau ditambahkan tanggal apa tidak? Misalnya kalau mau ditambahkan tanggal, tinggal ditambahkan. Taruh kata misalnya biar kita tahu ya, biar kita tahu, kita tambahkan saja. Nah, seperti ini. Dia akan ada di mana. Jadi tadi sebelum kita menambahkan tadi itu kita pilih dulu. Sebentar, saya ulang ya. Ini kita hapus dulu. Nah, sebelum kita menambahkan tanggal ini, kita pilih posisinya mau di mana. Taruh kata biar mudah kelihatan, bisa di atas saja lah, di atas semua ya. Right header ini kita pilih dulu, kita klik dulu, baru kemudian kita insert date. Nah, tinggal kita pilih formatnya. Misal format yang ini misalnya, yang ada tahunnya tapi yang simple misalnya. Nah, di sini akan ada tanggal. Kita juga bisa memasukkan halaman, bisa juga memasukkan file name. Jadi file name-nya nanti juga akan masuk ke header, tapi ini enggak usah lah. Nah, karena kita hanya akan masukkan di halaman pertama, kita pilih ini 1, kita pilih lagi 1, kita tulis 1. Dah, ini bisa kita atur, kalau enggak ya sudah, kita oke saja. Nah, dia akan muncul seperti ini. Jadi ini header judul Bunga Rampainya, sementara ini header yang menunjukkan tanggal. Nah, apalagi sekarang? Oh, stem misalnya. Stem ini juga
bisa kita tambahkan. Di sini ada presetnya sudah disediakan ini ya. Misalnya ini, oh ini draft saja, misalnya kita tinggal klik saja ini, atau kita juga bisa membuat stem sendiri. Taruh kata misalnya preset dulu ya, misalnya ini karena draft ya kita tulis draft. Nah, lalu kita tempatkan di mana dia? Mau di sini misalnya, oke. Ntar ini bisa digeser-geser enggak ya? Oh, enggak bisa. Oh, posisinya tidak bisa digeser. Hanya bisa diedit warnanya. Jadi kita kita mana tadi itu? Nah, kita klik 2 kali ya. Kalau mau kita edit warnanya kita klik 2 kali. Kemudian misalnya kita pilih warna ini misalnya, warna oranye misalnya. Lalu kita oke. Nah, seperti itu. Dan tidak bisa dimiringkan ternyata. Kalau kita mau bikin stem yang manual, stem sendiri, kita tinggal pilih custom stem ini, lalu kemudian kita pilih tulisan ini, kita pilih custom stem. Di sini kita tulis teksnya apa. Kalau sudah berarti kemudian oke gitu saja. Atau kita bisa menambahkan gambar sebagai stempel. Udah, kalau udah kemudian kita oke. Nah, selain itu kita juga bisa menandatangani file PDF kita, dokumen PDF kita. Tinggal kita pilih ini, signature ini. Ini kita hapus dulu. Kemudian kita pilih create signature. Nah, create signature itu bisa berasal dari foto. Jadi misalnya kita bikin dulu nih tanda tangan di atas kertas, kita foto, lalu kemudian kita upload di sini. Tinggal kita pilih saja add picture, kita pilih tanda tangannya, lalu kemudian oke. Kalau misalnya ada backgroundnya, kita pilih saja ini, nanti backgroundnya akan dihapus secara otomatis. Atau kita bisa menulis, jadi tanda tangan tapi berupa tulisan, bisa berupa teks, bisa misalnya edu misalnya. Nah, bisa seperti ini. Atau kita juga bisa menulis dengan tulisan tangan. Misalnya kita punya apa namanya? Kita punya stylus misalnya. Atau pakai mouse juga bisa, tapi hasilnya tentu tidak bagus. Misalnya kita pakai mouse ya. Nah, misalnya seperti ini. Kita bikin lebih tebal ya. Misalnya biar lebih tebal kita pilih ini 3 misalnya. Ini untuk mengatur ketebalan. Nah, misalnya tanda tangan beginilah kira-kira. Tinggal kita oke. Nah, oke itu nanti kita tempatkan dia, misalnya kita tempatkan di bawah, tinggal kita klik saja, kita atur ukurannya, kita geser-geser seperti ini. Kita klik dan drag. Ini ya. Lalu kemudian di sini ada beberapa pilihan, ada flatten, ada delete, ada place on multiple page. Kalau flatten itu berarti begitu kita klik dia sudah tidak bisa diedit. Jadi misalnya ini ya, misalnya kita tidak bikin flatten ya, kita klik di luar seperti ini, dia masih bisa kita klik lagi. Tapi kalau sudah kita klik flatten ini, misalnya ya, flatten ini lalu kemudian kita pilih flatten, dia sudah tidak bisa diedit. Nah, dia tidak bisa diedit seperti ini. Jadi kita coba lagi, kalau tadi sudah kita bikin, nanti dia bisa tersimpan di sini ya. Nah, ini misalnya, nah kita coba di sini lagi misalnya. Kita coba di sini. Kemudian kita maunya menempatkan tanda tangan ini di beberapa halaman sekaligus. Nah, kita pilih ini, place on multiple pages. Misalnya kita mau meletakkan ini di halaman 1 sampai 3 misalnya. Lalu kita pilih oke. Nah, dia akan berada di sini. Halaman 2 ada, halaman 3 ada, halaman ini sudah tidak ada. Nah, tinggal kita pilih lagi, lalu kemudian kita mau flatten yang ini saja, apa flatten semua? Kalau flatten semua berarti ini ya. Nah, ini misalnya kita pilih flatten. Nah, ini sudah tidak bisa kita pilih, otomatis sudah tidak bisa di delete. Jadi setiap kali kita mau tanda tangan, sebisa mungkin diklik flatten itu, selesai tanda tangan diklik flatten biar dia tidak bisa di delete lagi, tidak bisa diubah. Nah, ini juga dia sudah tidak bisa diubah. Oke, begitu kaya sekali fiturnya PDF Cure ini, dan bagusnya lagi semua gratis, hasilnya tanpa watermark kecuali watermark yang kita tambahkan sendiri tadi, semua free. Cuma sayangnya memang baru ada di Windows dan
iOS kalau nggak salah, saya agak lupa, tapi karena saya nggak pakai, jadi yang saya pakai Windows dan Android baru akan dibuat kemudian. Ini sedang dalam proses pengembangan. Yang sudah bisa dipakai ini yang Windows ini. Jangan lupa kalau sudah selesai di save ya, ini di save biar tidak hilang. Kita klik save seperti ini. Nah, sudah, dokumennya sudah tersimpan dan perubahan-perubahannya tidak akan hilang. Jadi kita tidak perlu kemudian membuka atau mengkonversi ke Microsoft Word baru kemudian kita edit lalu kita ubah lagi ke PDF. Kita cukup pakai aplikasi PDF Gear kalau memang yang mau kita ubah tidak banyak. Kalau yang mau ngubahnya banyak ya kita harus lebih leluasa kalau kita pakai Microsoft Word. Oke, nanti masih akan kita bahas lagi beberapa fiturnya dalam video yang lain.